Sampurasun Rahayu Ranjing Hatala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam damai Kristus, salam sejahtera, Tuhan memberkati. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om, Om Awignam Astu, Namo Buddhaya. Salam persaudaraan, salam kebajikan, salam kaweruh, salam lestari, salam damai seluruh alam, salam cahaya Nusantara, salam metamorfosa, salam selaras. Di tengah hiruk-pikuk kemarahan yang meledak karena ujaran kebencian di dunia maya yang dilakukan oleh saudara Resbob atau Adimas Firdaus, menyebut semua orang Sunda itu anjing. Izinkan saya Mulaya Rahadiang Sawisesa menyampaikan ini. Ini dari saya pribadi, tanpa mewakili siapapun atau golongan apapun, kepercayaan apapun, agama apapun. Ini mutlak saya pribadi, tidak mewakili siapapun atau apapun. Jika perkataan saudara Resbob itu atau Adimas Firdaus itu disampaikan ke saya, menyebut saya anjing, maka saya akan mengakui, ya, saya anjing. Saya memang anjing. Dan orang Sunda memang anjing. Tapi anjingnya itu adalah si Tumang, Resi Ratu Rama Hyang. Simbol kesetiaan, keberanian, dan tatanan ajaran juga kenegaraan Sunda. Itu yang menjadi pedoman dan laku kehidupan saya dan manusia Sunda. Saya ucapkan terima kasih kepada Resbob Adimas Firdaus. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah mengingatkan saya dan semuanya pada akar itu, bahwa manusia Sunda, akarnya, ajaran dan tata negaranya adalah anjing, yaitu si Tumang, Resi Ratu Rama Hyang. Namun ucapan saudara Resbob atau Adimas Firdaus tentunya tidak bermaksud atau tidak mengetahui ke arah sana pastinya, ya. Maka ucapan saudara Resbob atau Adimas Firdaus meskipun dilontarkan sebagai hinaan, bagi saya sesungguhnya itu tidak pernah menentukan nilai diri saya atau nilai orang Sunda atau nilai manusia Sunda itu sendiri. Tidak menentukan nilai dari orang Sunda itu sendiri secara keseluruhan. Tidak. Ucapan itu justru mencerminkan isi dari saudara Resbob sendiri. Cerminan kualitas dirinya dan keadaan kematangan intelektual, mentalitas, dan spiritualitasnya. Untuk saudaraku Resbob atau Adimas Firdaus, saya mengucapkan ucapan adalah cerminan saudaraku. Cermin itu bukan untuk kami, tetapi untuk saudara sendiri. Semoga saudara Resbob Adimas Firdaus melihat dengan jujur apa yang sedang dipantulkan kembali kepada dirinya.
pada diri saudara Resbob. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Setiap kita pernah keliru. Yang membedakan adalah siapa yang berani bertanggung jawab pada cermin dirinya. Itulah yang disebut satria. Siapa yang berani memperbaiki, dan siapa yang memilih menutup mata dari pantulan itu. Semua ucapan dan tindakan ada konsekuensinya. Ucapan saudara Resbob atau Dimas Firdaus bukan menentukan nilai diri saya atau orang Sunda, manusia Sunda keseluruhan, tidak. Ucapan saudara justru cerminan isi diri saudara sendiri. Untuk saudara Resbob atau Dimas Firdaus, ucapan saudara adalah cermin. Cermin itu bukan untuk saya atau orang Sunda, manusia Sunda, tetapi untuk saudara sendiri. Jadikan ini sebagai introspeksi diri, pendalaman diri, khususnya untuk diri saudara Resbob sendiri atau Dimas Firdaus sendiri, umumnya untuk kita bersama. Dan untuk saudara-saudari yang tersulut amarah, mohon izinkan saya menyampaikan ini. Marah, tersinggung, tersakiti, itu wajar, itu manusiawi. Itu adalah respon sah ketika sebuah hal yang menjadi harga diri, sudah jadi harga diri, budaya, identitas, dan kehormatan kolektif dilukai. Pasti marah, sakit hati dan kecewa. Itu wajar, saudara-saudari Baraya, sangat wajar dan manusiawi. Dan iya, itu termasuk rasisme ketika bicara pada kesukuan. Sesuatu yang memang pantas untuk kita respon dan sikapi, juga minta pertanggungjawabannya jawabannya dari yang bersangkutan, saudara Resbob. Dan kita bersama sudah mengetahui kasusnya sudah sampai kepada pihak kepolisian. Tetapi saudara-saudari Baraya semuanya, jika berkenan, saya, kalau boleh dan berkenan, saya hanya menyarankan tanggapan saya terhadap ujaran kebencian yang dilontarkan saudara Resbob atau Dimas Firdaus ini. Tanggapan ini bukan untuk menyerang balik, tetapi untuk membuka kesadaran bersama tentang bahaya rasisme, pengotak-ngotakan, pemetak-metakan makna ucapan itu sebagai cerminan diri, dan pentingnya menjaga martabat jati Sunda. Bagaimana setiap kata memantulkan isi kematangan intelektual, mental, dan spiritual pengucapnya. Bagaimana kita mengelola amarah dengan kedewasaan. Dan bagaimana peristiwa ini menjadi pelajaran bersama agar kita bersama lebih bijak, saling menyayangi, menghormati, beradab, dan tidak terpancing provokasi. Karena seperti kita ketahui, di media sudah tersebar kediaman Dimas Firdaus ini sudah digeruduk oleh massa. Sampai ibunya berbicara di sebuah podcast menyampaikan permintaan maaf. Sekali lagi, jika berkenan, saudara-saudari Baraya semuanya, untuk saudara-saudari Baraya semuanya yang tersulut amarah, itu wajar dan manusiawi. Ini termasuk rasisme, betul, dan hati siapapun bisa tersakiti karenanya. Marah itu hak pribadi masing-masing. Namun yang saya lihat yang diuji itu bukan marahnya, melainkan reaksi dari kemarahan itu.
Karena reaksi inilah gitu ya, ini menunjukkan kualitas diri kita masing-masing. Dan perlu diingat, jika ujaran kebencian dibalas dengan hal yang sama, bahkan lebih, kita justru ikut termasuk merusak citra orang Sunda itu sendiri. Kita dituntut untuk tetap tegas, betul, namun tetap beradab. Balaslah ujaran kebencian, balaslah dengan ajaran kebijaksanaan. Yang diuji bukan marahnya, yang diuji adalah reaksi dari amarah itu. Di titik inilah kualitas diri masing-masing dari kita bersama nampak dengan jelas. Karena bangsa yang matang bukan dilahirkan dari mereka yang tidak punya emosi. Kalau tidak punya emosi, bukan manusia. Marah, sedih, kecewa, tersakiti, luka, itu emosi. Sekali lagi, bangsa yang matang bukan dilahirkan dari mereka yang tidak punya emosi, melainkan dari mereka yang mampu mengolah emosi itu menjadi tindakan yang bermartabat. Masyarakat yang dewasa adalah mereka yang mampu berkata, "Saya tersakiti, tetapi saya tidak akan menurunkan kualitas diri saya hanya untuk membalas." Apalagi kita bersama mengetahui ya, ada falsafah Sunda, silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Semuanya secara rangkuman atau terjemahan sederhana yang singkat, semuanya itu mengajarkan bahwa kemuliaan seseorang bukan dinilai dari hinaan yang ia terima, tetapi dari laku yang ia pilih setelah dihina. Dan sebuah bangsa hanya akan tumbuh jika seluruh bagian di dalam negara itu, mulai dari rakyat hingga pemimpin yang paling tinggi, naik tingkat menjadi manusia-manusia dewasa yang mampu membedakan antara emosi dan tindakan, antara luka dan pilihan, antara amarah dan martabat. Hari ini, dengan kabar-kabar ini, kasus ini yang viral, kita diuji bersama. Bukan untuk memvonis siapa yang salah, tetapi untuk melihat sejauh mana tingkat kematangan mental, intelektual, dan spiritualitas kita sendiri. Semoga peristiwa ini tidak menjadi bara yang membakar hangus terus-terusan, utamanya di diri kita masing-masing secara pribadi, karena itu menghancurkan diri kita tanpa disadari. Tapi jadikanlah peristiwa ini sebagai pelita yang menerangi, membuka lorong-lorong di mana matahari dalam diri kita bisa menyala dengan terang, menyalakan pencerahan dari dalam diri pribadi masing-masing, menjadi pematik kesadaran yang lebih luas bahwa bicara, lisan, kata-kata itu lebih tajam dari pedang sesuai peribahasa yang ada, namun tidak terlihat mata, dan setiap kata adalah arah dari pribadi yang mengucapkannya, cerminan dari isi dirinya sendiri. Mari kita tetap tegas terhadap rasisme, tegas dengan kasih sayang, dengan silih asih, silih asah, silih asuh, agar silih wangi, untuk bersama menjadikan Bhinneka Tunggal Ika ini sebagai laku nyata sehari-hari dalam segala macam situasi, kondisi, kejadian,
bukan hanya dihafal, bukan hanya dipajang di tembok, di dinding-dinding bangunan. Ini mengarah menuju kepada kedewasaan dan benar-benar menjadi laku tindakan nyata dari Bhinneka Tunggal Ika. Tetaplah bermartabat, karena martabat diri adanya pada diri sendiri, dan sekalipun tidak akan pernah terlukai, ternodai, atau runtuh oleh hinaan dari siapapun apapun, jika itu betul-betul martabat yang sejati. Sekali lagi, untuk saudara-saudari Baraya yang tersulut amarah, itu wajar dan manusiawi. Itu rasisme, dan hati siapapun bisa tersakiti karenanya. Marah itu hak pribadi, sekali lagi. Namun yang diuji bukan marahnya, tetapi reaksi dari kemarahan itu. Karena reaksi itulah yang menunjukkan kualitas diri kita masing-masing. Bangsa yang dewasa, sekali lagi, bukan bangsa tanpa emosi, melainkan bangsa yang mampu mengolah emosi menjadi tindakan bermartabat. Sebuah bangsa yang dewasa terlahir dari setiap bagian bangsanya yang juga dewasa. Dari rakyat, mulai rakyat sampai pemimpin rakyat yang paling tertinggi. Kedewasaan kolektif itulah yang menentukan arah dan martabat suatu bangsa. Karena rakyatnya seperti apa, cerminan dari bangsanya. Bangsa dan negara seperti apa, cerminan, pantulan dari rakyatnya. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pengingat bagi kita semua bahwa kata-kata adalah cermin. Kata adalah pantulan mental, intelektual, dan spiritual. Dan pilihan kata itu menentukan bagaimana filterisasi kedewasaan seseorang untuk berkata-kata. Sekarang kita bersama kembali pada pilihan kita. Setelah menerima luka, hinaan, nah itu adalah penentu nilai diri kita. Mohon maaf untuk semuanya, segalanya, jika saya lancang menyampaikan ini. Bukan untuk hal apapun, tapi ini adalah bentuk kepedulian kepada bangsa, kepada tatanan situmang silaturahmahiyang, tata salira, tata negara, tata buana, tata surya, tata galaksi, yang semuanya itu ada di diri kita bersama masing-masing. Mohon maaf sekali lagi saya sudah menyampaikan ini. Saya Maulaya Rahadiang Sawisesa, hatur nuhun. Om Rahayu Saagung Jumadi Sampurasun.